Pada episode kemarin, Ivan yang ingin pergi ke negara Yan harus bertemu dengan seorang bangsawan yang sangat sombong. Selain itu juga Ivan bertemu dengan seorang pedagang yang ingin berteman dengannya. Oke, langsung aja kita ke episode selanjutnya. Latar cerita masih sama, yaitu perahu awan. Terlihat ada sebuah gundur yang menyambar di dekat perahu yang dinaiki Ivan. Ivan sangat kagum dengan gundur itu. Dia berniat untuk menyerap gundur itu menggunakan cincin Yuanlai. Ya, itu adalah cincin yang didapatkan Ivan dari Lan Xin'an. Saat perjalanan, Ivan mencoba untuk mempelajari cincin Yuanlai itu dengan penuh hati-hati. Dan diketahui bahwa senjata ofensif itu dapat menyimpan gundur dan kilat selama badai petir dan melepaskannya bila diperlukan untuk menghabisi lawan. Ya, mirip saat Lan Xin'an menggunakan cincin itu untuk menyerang Ivan. Karena saat di perjalanan tidak ada badai petir sama sekali, jadi Ivan mengabaikannya dan berfokus kepada tujuannya terlebih dahulu. Tapi karena sekarang ada badai petir, Ivan rasa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerap semua gundur itu. Hingga pada akhirnya, guntur-guntur kuning itu langsung berkumpul dan diserap oleh cincin Yuanlai. Bahkan semua orang yang melihat anomali aneh itu sangat kebingungan. Semua guntur itu berkumpul menjadi satu dan mengarah ke salah satu ruangan. Ya, lebih tepatnya ruangan milik Ivan. Ivan menyerap semua guntur itu hingga tak tersisa. Setelah menyerap semua guntur itu, Ivan merasa kartu trafnya sekarang bertambah lagi. Dan hingga pada akhirnya, setelah perjalanan yang lumayan lama, kini perahu yang ditumpangi Ivan telah sampai di kota 5 elemen. Nampak bangunan-bangunan mewah dan sangat indah itu mampu membuat semua orang yang baru pertama kali melihatnya dibuat sangat kagum. Liu Wei bercerita kepada Ivan, apabila untuk menyenangkan tanah suci 5 elemen, Raja Wei sampai menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun kota ini. Kemewahan kota ini bahkan lebih megah daripada kota Raja Wei. Ya, memang seperti rumor yang terdengar. Kota ini memang sangatlah indah dan juga mewah. Terlihat juga di situ banyak sekali kerumunan orang. Mereka ingin mengikuti ujian masuk untuk pergi ke tanah suci. Ya, jadi wajar apabila terlihat banyak sekali orang. Karena ribuan kultivator dari seluruh dunia berkumpul untuk mengikuti ujian masuk. Liu Wei juga menyuruh Ivan untuk melihat ke atas. Dan terlihat banyak sekali kultivator yang terbang. Mereka menggunakan pedang mereka untuk menjadi kendaraan terbang. Tapi ada juga yang menggunakan gendong sebagai tunggangannya. Ya, mereka adalah kultivator roh rana mistik. Dijelaskan mengenai roh rana mistik. Kedalaman kultivator roh rana mistik berbeda dengan pelepasan ki dan darah secara eksternal. Dapat menghasilkan kekuatan spiritual di dalam tubuh. Memungkinkan seseorang untuk terbang di udara, bergerak cepat di tanah, mengayunkan pedang, dan mencapai segalanya. Ivan merasa dirinya sekarang datang di tempat yang tepat. Tak lama kemudian, ada sebuah suara dengan aura yang sangat kuat. Bahkan semua orang yang ada di situ seperti menerima tekanan yang amat kuat. Suara itu menyuruh semua orang untuk diam. Terlihat di atas langit ada sebuah sosok yang sangat besar. Ya, sosok itu adalah Yan Junsong, seorang tetua dari pintu dalam tanah suci 5 elemen. Dia meminta semua orang yang ingin mendaftar untuk pergi ke sebelah timur kota pada siang hari. Setelah mendaftar, para peserta akan mengikuti ujian. Jika lulus ujian, mereka dapat menuju ke tanah suci 5 elemen untuk berlatih. Semua orang yang mendengar itu langsung berbondong-bondong untuk pergi mendaftar. Bahkan Liu Wei juga berpamitan kepada Ivan karena ia ingin pergi mendaftar juga. Ivan memberikan semangat kepada Liu Wei dan ia juga akan menunggunya. Mendengar Ivan berkata ingin menunggunya, Liu Wei kebingungan. Ia meminta maaf kepada Ivan karena dia tidak bisa lagi melindunginya. Sambil menjauh meninggalkan Ivan, Liu Wei menyuruh Ivan untuk bersembunyi apabila dia takut dan meminta Ivan untuk tidak ketahuan oleh dua bersaudara kemarin. Intinya dia meminta Ivan untuk menjaga dirinya baik-baik. Ya, sekarang Ivan yang bingung dengan maksud dari Liu Wei. Padahal dia berkata begitu soalnya dia memang akan menunggunya. Waduh, kalau kalian ingat dengan token ini, tahulah fungsi dari token itu. Ya,
Token itu bisa membuat orang yang memilikinya terbebas dari semua ujian. Jadi secara otomatis bisa diterima sebagai murid Tanah Suci 5 elemen. Di arena seni bela diri di sisi timur kota, orang-orang tengah berkumpul untuk mengikuti pendaftaran dan juga ujian. Terlihat di antara barisan itu ada Yivan. Selain Yivan di situ ternyata ada Meng dan juga Wang Teng. Ya, di episode kemarin saya manggilnya Wang karena lebih enak Wang aja. Mereka yang sadar ada Yivan tidak pernah berpikir Yivan juga ingin bergabung dengan ujian calon murid di Tanah Suci 5 elemen. Meng bertanya kepada Wang kapan Wang akan membantunya untuk membalas dendam kepada Yivan. Wang menenangkan Meng. Ia meminta Meng untuk menyelesaikan tujuan utama mereka terlebih dahulu. Setelah mereka resmi menjadi murid Tanah Suci 5 elemen, mereka akan membalas penghinaan yang mereka terima di perahu awan. Di situ Yivan mendaftar dengan memberitahu namanya dan juga rananya. Petugas itu cukup kaget setelah tahu Rana Yivan masih berada di transfusi darah. Wang cukup senang karena Yivan masih berada di transfusi darah. Ia berpikir mungkin Yivan tidak bisa masuk ke pintu ujian. Bahkan apabila Yivan cukup beruntung bisa masuk, Wang berpikir Yivan tetap saja tidak akan mendapatkan satu tempat pun. Namun, Yivan langsung menunjukkan token itu kepada petugas itu. Si petugas yang tahu kalau Yivan memiliki token langsung membebaskan semua ujian. Ia meminta Yivan untuk menunggu di depan pintu sebentar. Kena mental udah mereka berdua. Wang sangat penasaran dengan asal-usul dari Yivan. Terlihat di atas. Atas apa yaitu? Altar raja. Terlihat di atas altar. Tetua Yan Yuan Song. Tetua Yan aja dah. Biar enak. Tetua Yan diberikan token oleh salah satu murid Tanah Suci 5 elemen. Tetua Yan bertanya siapa orang yang memegang token surgawi itu. Dan orang itu memberitahu apabila pemegang token itu adalah Bai Yivan. Dia juga memberitahu apabila setelah diuji dengan batu penguji roh, Yivan hanya berada di tingkat rendah, yaitu tingkat kuning. Orang itu berpikir Yivan adalah putra orang kaya yang penuh dengan keberuntungan, sehingga bisa mendapatkan token surgawi. Ia bertanya kepada Tetua Yan perihal bagaimana mereka harus menangani Yivan. Tetua Yan berpikir, memang ambang batas minimum bagi murid luar dari Tanah Suci 5 elemen harus berada di alam pembersihan sumsum tubuh bagian dalam. Sedangkan Yivan masih berada di dalam alam transfusi darah dan hanya kualifikasi tingkat kuning. Di Tanah Suci, orang seperti Yivan hanya pantas menjadi murid pesuri saja. Namun dengan token surgawi yang dimiliki Yivan, itu akan menjadi pengecualian. Jadi Yivan akan mendapatkan tempat sebagai murid luar. Pada akhirnya, Yivan dan para murid lainnya yang sudah lolos ujian, sekarang mereka dibawa pergi menuju ke Tanah Suci 5 elemen dengan menunggangi seekor burung raksasa. Di situ Yivan yang sedang rebahan bergumam karena bingung dengan sistem penilaian kualifikasi di tempat ini. Ya, karena yang dia tahu di negara-negara dunia fantasi, semua orang dengan tingkat transfusi darah bisa menjadi jenderal dan memimpin pasukan. Tapi dia tak menyangka di Tanah Suci 5 elemen, dia hampir tidak cukup untuk menjadi murid luar. Yivan berpikir dirinya yang dari bumi hanya dinilai dengan kualifikasi tingkat kuning. Padahal kekuatan internalnya jauh melampaui beberapa tingkatan kultivasi yang lebih tinggi. Ditambah lagi dengan dukungan dari bumi, sumber daya yang tak terbatas, dan kemampuan untuk menyederhanakan seni bela diri dan teknik kultivasi. Dengan itu Yivan bertekad akan berlatih dengan tekun dan berharap di masa depan dia akan mencapai kesuksesan yang sangat besar. Tak lama mereka terbang, kini mereka telah tiba di Tanah Suci 5 elemen. Yivan yang melihat itu tak mengira bahwa Tanah Suci 5 elemen berada di tengah-tengah awan. Tetua Yan menjelaskan beberapa tempat yang ada di situ kepada para murid baru. Ia menjelaskan tempat ini adalah Istana Surgawi 5 elemen. Ini pusat Tanah Suci. Tidak ada yang diizinkan masuk kecuali para tetua dalam dan murid yang menerima ajaran langsung. Sedangkan tempat itu adalah tempat untuk para murid berlatih. Sekarang Tetua Yan memberitahu para murid baru bahwa mereka semua sekarang adalah murid luar Tanah Suci 5 elemen. Jadi mulai sekarang juga, setiap tindakan dan perkataan harus sesuai dengan aturan Tanah Suci 5 elemen. Mereka juga diberikan plakat giok status dan peta halaman tempat mereka tinggal. Tetua Yan juga memberitahu apabila di kamar mereka sudah ada buku panduan.
dan meminta mereka untuk membacanya dengan seksama. Hingga pada akhirnya, kini kita menuju ke tempat istirahat murid luar. Di situ Ivan sekarang sudah memakai seragam murid luar. Terlihat juga Ivan mendapatkan beberapa barang yang diberikan oleh Tanah Suci 5 elemen. Di situ Ivan mendapatkan jimat pemurnian, jimat gerak cepat, jimat pembuat api, jimat pengambil air, dan ada juga batu spiritual dan ramuan penyembuhan tingkat lanjut. Ivan sangat kagum karena Tanah Suci berani memberikan barang-barang yang bernilai puluhan juta koin emas dengan gratis kepada murid luar. Di situ ada sebuah buku panduan benua kuno dan Ivan pun memutuskan untuk membacanya. Dijelaskan benua kuno terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu timur, selatan, barat, utara, dan tengah. 3 suku, manusia, makhluk setengah manusia, dan makhluk gaib. Mereka selalu bertarung satu sama lain. Ya, itu juga sudah dijelaskan di episode awal juga. Sedangkan 10 tempat suci umat manusia adalah Tanah Suci Wu-Wei, Tanah Suci Huangji, Tanah Suci 5 elemen, Tanah Suci Guanghan, Tanah Suci Chenwu, Tanah Suci Chentian, Tanah Suci Tianshu, Tanah Suci Duabao, Tanah Suci Jihuang, Tanah Suci Piaomiao. Dan di antara mereka, Tanah Suci Wu-Wei adalah yang paling misterius. Jumlah murid dalam sekte itu tidak pernah lebih dari 5. Dan setiap orang dari mereka adalah jenius yang luar biasa dan menakjubkan. Tanah Suci Huangji secara eksklusif menguasai benua tengah, memiliki kekuatan terkuat yang ada. Dan cara mereka beroperasi juga paling dominan. Tanah Suci Chenwu dan Tanah Suci Chentian masing-masing mengutamakan kualifikasi fisik dan pedang sebagai fokus utama mereka. Tanah Suci Guanghan selalu hanya menerima murid perempuan. Tanah Suci 5 elemen terbagi menjadi 5 paviliun, yaitu paviliun emas, paviliun kayu, paviliun air, paviliun api, dan paviliun tanah. Ini adalah Tanah Suci baru yang memiliki sejarah terpendam di antara 10 tanah suci dan memiliki masa paling muda di antara mereka. Ya, karena di antara 10 tanah suci itu, Tanah Suci Huangjila yang paling kuat. Ivan berpikir seharusnya dia bergabung ke sekte itu saja. Tapi, meskipun Ivan memiliki uang lebih dan bahkan bisa menyewa pengawal pribadi, apabila Ivan masih lemah, resiko seseorang mencuri harta miliknya akan selalu ada. Jadi satu-satunya jalan adalah menjadi lebih kuat. Ivan ingat bahkan ketiga tingkat kultivasi, yaitu tingkat penempaan tulang, tingkat kekuatan batin, dan tingkat transfusi darah. Semuanya berfokus pada pemeliharaan tubuh. Namun pada tingkat pembersihan sumsum, yang penting adalah menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan dari tubuh dan menyempurnakan kemurnian qi dan darah. Untuk meningkatkan kekuatan lagi, Ivan harus mencari cara untuk membersihkan sumsum dan menempa tubuh, serta memperbarui tenaga melalui pelatihan intensif. Ivan sangat penasaran apakah di bumi ada sesuatu yang dapat membuatnya membersihkan sumsum dan meningkatkan kultivasinya. Dan tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sekarang sudah berjalan 1 bulan setelah Ivan bergabung di Tanah Suci 5 elemen. Selama 1 bulan itu Ivan habiskan berlatih dengan keras. Ivan berkelana antara bumi dan dunia lain. Pada saat itu juga, Ivan menemukan informasi melalui penelitian bahwa media obat dengan menggunakan ramuan obat spiritual untuk mengubah konstitusi tubuh lebih stabil daripada mengonsumsinya secara langsung. Dengan menggunakan resep yang digunakan TCM untuk mengeluarkan panas dari tubuh dan meningkatkan umur panjang. Tubuh dan pikiran semakin terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Energi juga meningkat beberapa kali lipat. Bahkan pikiran pun menjadi lebih jernih. Ya, semua itu berkat tanaman Angelica, biji teratai, ginseng Siberia, dan biji jeli tawan. Setelah berkultivasi lama, akhirnya Ivan sekarang akan menembus belenggu alam transfusi darah. Dan hingga pada akhirnya, salam! Ivan pun berhasil menerobos ke tingkat pembersihan sumsum. Terlihat tubuh Ivan sekarang diselimuti dengan jubah berwarna merah. Dengan adanya jubah itu, Ivan jadi terlihat sangat keren. Ivan merasa jubah ini lebih terang dan tebal, jauh lebih kuat dari yang dimiliki Lan Xin'an. Ia berpikir,
Jubahnya mampu bersaing dengan baju besi energi darah yang dimiliki kultivator Rana pencerahan. Ivan sangat penasaran dengan efek kekuatan dari jubah miliknya. Dia mengujinya dengan meninju pohon dengan jarak jauh. Dan pada akhirnya, energi yang sangat kuat langsung menghancurkan pohon-pohon yang terkena energi serangan Ivan. Dengan itu Ivan berpikir, pukulannya sekarang memiliki kekuatan sekitar 2 hingga 3.000 kg. Ya, lebih dari 2 kali lipat orang biasa di tingkat pembersihan sumsum. Jadi perjalanan Ivan di Tanah Suci 5 Elemen sekarang resmi dimulai. Sekarang kita beralih ke arena berlatih. Arena berlatih adalah tempat di dalam Tanah Suci 5 Elemen yang mengurus urusan besar dan juga kecil dari sekte. Dan juga tempat di mana murid-murid menerima tugas dan menjalankannya. Murid-murid di Tanah Suci 5 Elemen dapat secara aktif menerima tugas besar dan kecil dari sekte atau menukarkan sumber daya dengan membayar dalam bentuk poin kontribusi. Poin kontribusi dapat dinilai dalam slip gio identitas. Setiap murid yang baru bergabung akan menerima 50 poin secara gratis. Kontribusi paling besar bisa digunakan untuk menukarkan teknik bela diri di perpustakaan seni bela diri 5 Elemen. Perpustakaan itu dipercaya menyimpan ribuan volume teknik bela diri. Bahkan dengan mendapatkan salah satu volume saja, kekuatan seseorang ahli bela diri bisa meningkat secara signifikan. Panduan benua kuno menjelaskan ada 3 cara untuk mendapatkan poin kontribusi. Tugas tingkat rendah ditujukan untuk murid di tingkat pembersihan sumsum dengan imbalan sekitar 100 hingga 300 poin kontribusi. Tugas tingkat menengah ditujukan untuk murid di tingkat alam pencerahan dengan imbalan sekitar 300 hingga 1000 poin kontribusi. Tugas tingkat lanjut ditujukan untuk murid tingkat alam surgawi yang mendalam dengan imbalan sekitar 1000 hingga 5000 poin kontribusi. Metode kedua adalah dengan secara langsung menyumbangkan bahan-bahan langka dan berharga seperti bahan alam atau harta karun dari langit dan juga bumi. Cara ketiga untuk mendapatkan poin kontribusi paling banyak juga paling cepat. Tetapi orang bisa masuk ke dalam daftar ini. Semuanya adalah penjahat kejam dan kuat dari Tanah Suci. Sepanjang tahun beberapa murid dari Tanah Suci secara sombong mengumumkan kekuatan mereka. Namun pada akhirnya mereka semua lenyap tanpa jejak. Ivan merasa poin kontribusi yang diberikan oleh tugas-tugas sekte terlalu sedikit. Padahal mengejar dan menghabisi penjahat sangatlah beresiko. Ivan berpikir mengirim harta tak bernilai adalah yang paling aman. Ia merasa pilihan seperti ini sepertinya dibuat khusus untuknya. Situasi di dalam Tanah Suci 5 Elemen memang tidak sama dengan di kota Liuyun. Di sini ada banyak orang dengan niat yang tidak jujur. Ivan berpikir apabila dia terlalu mengeluarkan harta berharga, mungkin akan membuatnya menjadi incaran. Oleh karena itu, menyembunyikan aktivitas dengan menjalankan tugas-tugas sekte adalah pilihan yang tepat untuk menghindari masalah kecil. Dan kemudian, Ivan bisa secara tak terduga mendapatkan beberapa harta berharga. Intinya, Ivan tak mau memperlihatkan atau memamerkan hartanya sementara ini. Di situ Ivan mengambil tugas dengan tingkat rendah. Dari arena latihan, kini kita berganti di jalan yang mengarah ke arena latihan. Seperti di komik lainnya, pasti di setiap cerita ada seorang berandal di dalam sekte. Ya, terlihat di situ para senior melakukan tindakan premanisme dengan merampas semua batu spiritual yang dimiliki para junior mereka. Di antara para berandal itu ternyata ada uang juga yang bergabung dengan para berandal. Wang memuji seseorang yang menjadi pimpinan berandal itu. Ia memuji bahwa orang itu sangatlah cerdik karena berada di jalan yang pasti dilewati saat pembagian upah. Jadi dengan begitu batu spiritual akan datang dengan sendirinya. Ya, dia inilah sosok yang jadi pimpinan dari para berandal itu. Dia adalah Gao Yang. Dia juga ternyata kenalan Wang, jadi pantas dia terlihat sangat dekat. Tapi Wang Teng, sahabat lamaku, mengatakan hal yang sama. Seakan-akan mereka secara sukarela memberikannya padaku. Padahal aku sama sekali tidak memaksa mereka. Hahaha. Apakah aku benar? Junior itu yang menerima intimidasi dari Gao sangat ketakutan. Sehingga dia ingin segera pergi dari hadapannya. Dia beralasan bahwa waktu sudah cukup larut
Jadi dia meminta izin untuk segera kembali. Namun, tanpa rasa iba sama sekali, Gao langsung menendang orang itu hingga memuntahkan cairan merah dan terpental. Tak lama dari itu juga Wang melihat orang yang paling ia benci di hadapannya. Ya, siapa lagi kalau bukan Yifan? Menyadari itu Gao bertanya kepada Wang apakah dia mengenalnya. Dan Wang pun berkata bahwa tidak hanya mengenalnya saja, tapi dia juga memiliki masalah dengannya. Dia memberitahu Gao apabila beberapa hari yang lalu dia berada di atas perahu awan dan bertemu dengan Yifan. Pada saat itu juga Yifan tanpa ragu menghamburkan hartanya. Setelah ia cari tahu ternyata Yifan hanya berada di alam transfusi darah dan dia menggunakan token surgawi untuk memasuki tanah suci. Mendengar itu Gao cukup tertarik dengan Yifan karena dia berpikir Yifan memiliki kekayaan yang berlimpah. Sedangkan Yifan di situ tengah bergumam perihal dirinya yang tak boleh memamerkan hartanya secara gegabah karena ia berpikir dirinya sekarang masihlah lemah. Jadi akan berbahaya apabila ia bertemu dengan seseorang yang berhati-hati dan mengincarnya. Namun di tengah gumamannya, Yifan langsung didatangi oleh Gao. Dengan arogannya, dia berkata kepada Yifan apabila dia ingin meminjam sesuatu pada Yifan. Dengan santainya, Yifan bertanya perihal apa yang ingin dipinjamnya. Dan dengan muka jeleknya, dia berkata, batu romu. Orang-orang yang ada di situ sangat menyayangkan Yifan karena dia murid baru malah bertemu dengan Gao. Ya, Gao memang terkenal dengan sikap arogan dan menindasnya. Dia sering menindas orang lemah hanya karena dia ahli dalam seni bela diri. Dijamin, setiap murid baru tidak bisa lolos dari cengkramannya. Namun dengan santainya, Yifan malah berkata seperti ini. Hah? Mau pinjam batu roh? Tapi kau harus berlutut dan memohon dulu padaku. Apa? Ya, itulah kata yang diucapkan semua orang yang ada di situ. Dengan penuh amarah, Gao langsung menerjang maju dan melancarkan dijuan ke arah Yifan. Calum! Menerima serangan remeh itu, Yifan dapat dengan mudah menghindarinya. Mendapati itu Gao sangat keheranan. Bahkan semua orang yang melihatnya dibuat melunggut tak menyangka. Wang tak berpikir ternyata Yifan adalah orang yang tangguh. Padahal Gao telah mencapai puncak tahap pembersihan sumsum. Tapi masih saja tidak bisa menarik pukulan pada Yifan. Dengan aura merah yang menyelimuti tubuhnya, Gao meminta Yifan untuk mengulangi perkataannya lagi. Dan dengan ketengilannya, Yifan berkata, kenapa juga aku tidak berani? Jika kau berlutut sekali, aku akan memberimu batu roh. Jika kau berlutut 10 kali berturut-turut, aku akan meminjamkanmu satu lagi. Jadi, berapa banyak yang ingin kau pinjam senior? Ya, dibuat makin ngamuk dah itu si Gao. Dengan penuh amarah dia langsung menerjang maju ke arah Yifan. Namun di situ secara tiba-tiba ada Liu Wei. Dia meminta Gao untuk berhenti. Kalau tidak ia akan melaporkan kepada tetua. Yifan yang melihat Liu Wei, ia langsung menyapanya. Liu Wei sangat terkejut karena Yifan ada di sini. Ia menganggap Yifan telah menipu dirinya. Namun Yifan di situ berkata, kau tidak tahu tujuanku saat itu kan? Dengan tertawa malu, Liu Wei membenarkan perkataan Yifan. Tapi di situ Gao ternyata masih belum berhenti dan segera melancarkan pukulan yang dibalut aura merah kode. Dengan sigap Yifan langsung menyingkirkan Liu Wei dan langsung mencengkram Gao. Ya, lagi dan lagi semua penonton hanya bisa dibuat kaget dan tidak menyangka. Maaf ya kakak senior, kenapa kau tidak berbicara dengan etika bela diri? Kebiasaan menyerang secara diam-diam dari belakang itu tidak baik loh. Dengan menambah cengkramannya, Yifan dengan penuh tekanan berkata, wah, kakak senior Gao benar-benar membuat orang sedih. Aku sebenarnya ingin memberikan kakak senior batu roh dengan niat baik. Baiklah, jika kau ingin baik-baik saja, minta maaflah padaku. Maka masalah ini akan selesai. Tapi melihat kakak senior seperti ini, sepertinya dia tidak akan merendahkan dirinya. Jadi, aku akan mencoba pendekatan lain. Aku juga ingin meminjam beberapa batu roh dari kakak seniorku. Bagaimana dengan itu? Dengan kondisi yang masih dicengkram Yifan, Gao sebisa mungkin berkata kepada Yifan apabila dia mengerti. Di dalam hati Gao membuat kesal karena dia tidak diberi kesempatan ngomong sama sekali sama Yifan. Kakak senior, apakah kamu malu untuk meminta maaf? Oh, tidak masalah kok.
Itulah masalahnya. Ivan dengan menggunakan kekuatannya, dia mengambil semua batu roh yang Gao dapatkan dari merampas para murid junior. Aku akan membantumu mengembalikannya, kakak senior. Huing, kelutek. Ivan pun melempar Gao ke arah bawahnya. Lihat itu bawahnya sangat khawatir dengan kondisi Gao. Sedangkan Ivan yang berhasil mengambil batu roh dari Gao langsung mengembalikannya kepada para pemiliknya. Orang itu pun sangat berterima kasih kepada Ivan. Apakah masih ada beberapa anak tikus lagi? Dan ya, para bawahan Gao dengan mengendap-endap ingin lari dari Ivan. Mereka dengan penuh rasa takut langsung menunduk dan memberikan semua batu roh kepada Ivan. Setelah memberikan batu rohnya, mereka langsung pergi dengan cara berguling-guling. Waduh, padahal Ivan aja gak nyuruh, tapi mereka dengan sukarela melakukannya. Sedangkan Wang di situ cuma bisa mengubah kesal aja di dalam hati. Dengan rasa amarah, ia akan membalas semua perilaku Ivan di lain kesempatan. Ivan di situ merasakan ada seseorang di belakangnya, tapi setelah melihatnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Liu Wei di situ sangat terkagum dengan kemampuan Ivan. Dia merasa malu karena saat di perahu awan, dia malah berkata akan melindungi Ivan. Padahal Ivan sendiri ternyata orang yang sangat kuat. Ia juga bertanya kepada Ivan, apakah Ivan tidak takut Gao akan balas dendam. Ivan menenangkan Liu Wei bahwa orang seperti Gao yang suka memamerkan kekuatannya di arena sehari-hari, jika mengalami kekalahan, dia akan menjadi busuk di dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, semua orang telah mengetahui bahwa Gao telah dikalahkan oleh murid baru, dan itu akan membuatnya merasa sangat malu. Tapi jika dia ingin membalas dendam di masa depan, Ivan akan siap untuk menghadapinya. Liu Wei merasa ini kedua kalinya Ivan membuatnya terkesan. Dia juga mengajak Ivan untuk ikut dengannya menjalankan misi. Dia memberitahu apabila dia dan 3 teman sekelasnya akan menjalankan misi. Dan masih tersisa 1 slot yang tersisa. Ivan sangat penasaran dan bertanya misi apa yang akan mereka jalankan. Pada akhirnya, sekarang Ivan dan juga Liu Wei berjalan menuju ke tempat pertemuan. Di situ juga Liu Wei menjelaskan perihal misi yang akan mereka jalankan. Baru-baru ini, di perbatasan selatan negara Wei, ada seorang jenderal besar bernama Yang Xizong yang diduga bersekongkol dengan ras iblis, melakukan pengkhianatan terhadap negara dan menangkap ratusan warga biasa untuk melatih kekuatan Blood. Ya, itu adalah misi tingkat rendah, tapi itu bayarannya lumayan tinggi. Liu Wei menjelaskan apabila mereka berhasil menangkap dan memberikan bukti tentang pengkhianatan jenderal, setiap orang akan mendapatkan 60 poin kontribusi. Ivan paham dengan semua penjelasan itu. Liu Wei kemudian mengajak masuk dan memperkenalkan semua orang yang akan menjadi rekan mereka. Orang berkepala pelotos itu bernama Cheng Tie, dan si cewek manis itu bernama Shen Xiun. Sedangkan orang dengan muka serius itu adalah Lu Ao. Liu Wei memperkenalkan dan menjelaskan kepada mereka apabila Ivan adalah teman yang ia kenal di perahu awan. Ivan juga di situ memberikan salam kepada 3 orang itu. Namun, Lu Ao cukup tidak senang dengan kehadiran Ivan. Ia tahu kalau Ivan memiliki kualifikasi kudik rendah saat dinilai dengan batu penguji roh. Dengan kata lain, ia menganggap Ivan adalah beban. Waduh. Liu Wei menenangkan Lu Ao. Ia mencoba meyakinkannya apabila Ivan tidak akan menjadi beban. Dengan duduk di samping Lu Ao, Ivan memujinya. Karena Lu Ao memiliki kualifikasi yang kaya, ia berpikir Lu Ao pasti telah membaca banyak buku. Dengan ketusnya, Lu Ao bertanya apa yang ingin Ivan katakan. Dan Ivan pun berkata, bagi siapa yang mengucapkan frasa seperti itu dalam novel, wajah mereka pasti akan menyerahkan karakter utama. Mendengar itu, Lu Ao langsung ngamuk-ngamuk kepada Ivan. Sedangkan Xin Yu dan Die mencoba untuk menenangkan Lu Ao. Xin Yu di situ mencairkan suasana dengan berkata bahwa ia yakin dengan Liu Wei pasti visinya benar. Namun, karena sudah sakit hati, Lu Ao yang ngambek itu langsung beranjak pergi dan berkata, Sudah, jika ada yang harus disalahkan, salahkan saja aku. Mengharapkan sampah sepertimu dengan keturunan darah beku untuk menemukan seseorang. Dan ayo bersiap-siap untuk berangkat. Mendengar itu, Liu Wei sangat kesal.
Sedangkan Yifan sangat bingung dengan maksud garis keturunan darah beku. Xin Yu di situ menjelaskan kepada Yifan, apabila Liu Wei adalah pemilik garis keturunan darah beku, kualifikasi bawaan itu berasal dari binatang buas purba. Orang dengan garis keturunan seperti itu akan makan lebih banyak daripada orang lainnya sejak kecil. Kultivasinya juga sangat mudah. Kau hanya perlu makan dan berhenti. Semakin tinggi kandungan energi spiritual dari makanan yang dimakan, semakin cepat pula kultivator tersebut berlatih. Tapi dari sudut pandang lain, keturunan darah beku juga merupakan jenis keturunan yang tidak diinginkan karena sumber daya yang dibutuhkan untuk berlatih jauh lebih banyak daripada teman sebayanya, menjadi semakin menakutkan seiring berjalannya waktu. Menurut Tie, tetua Tanah Suci tidak bodoh. Mereka pasti tidak mau memberikan sumber daya yang bisa melatih 100 orang kultivator. Jadi tidak ada orang lain yang mau melakukan bisnis yang merugikan itu. Xin Jun meminta Tie untuk tidak berkata seperti itu. Liu Wei tidak masalah dengan itu. Sebenarnya dia sudah mengetahui kebenaran itu sejak dia masih kecil. Tapi para tetua masih saja memberikannya kuota sebagai murid luar. Oleh karena itu, apabila dia memiliki kesempatan, dia akan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi untuk dirinya sendiri. Tie memberikan semangat pada Liu Wei. Ia berjanji apabila Liu Wei tinggal di luar, dan meskipun dia adalah murid luar, dia tak akan pernah merendahkan Liu Wei. Sementara itu Yifan berpikir apabila dia memberikan sumber daya di bumi yang tak terbatas kepada Liu Wei, itu akan bisa meningkatkan kekuatan Liu Wei. Dengan itu, Yifan yakin bisa membuat Liu Wei menjadi ahli di ranah surgawi yang mendalam. Tapi pada saat ini, Yifan tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Ia harus memiliki ikatan pertemanan yang kuat terlebih dahulu. Jadi, dia perlu mengamati lebih cermat selama periode waktu tertentu. Mengabaikan itu semua, Liu Wei mengajak Yifan untuk segera pergi. Pada akhirnya, sekarang mereka telah berada di perbatasan Dai. Mereka kini tengah berkumpul dan menyusun rencana yang akan mereka jalani. Lu Au menjelaskan bahwa menurut laporan intelijen, Yang Xizong memiliki kekuatan pada tahap pertengahan alam pembersihan sumsum. Di dalam kepemimpinan jenderal, ada 4 kepala suku yang hanya berada di transfusi darah. Selain itu juga dia dapat menggerakkan 300 pasukan setiap saat. Yifan berpikir dengan kekuatannya yang masih seperti ini, bila bertarung melawan pasukan dengan jumlah yang banyak, akan sulit untuk menghadapinya, bahkan apabila mereka berada pada tingkatan paling rendah. Yifan menyarankan untuk melakukan misi ini secara rahasia, tanpa diketahui oleh orang lain. Lu Au membenarkan perkataan Yifan. Ia juga mendapatkan informasi bahwa Yang Xingzong bersekongkol dengan kaum iblis, menangkap warga biasa untuk berlatih dalam seni bela diri berdarah. Dia memiliki dosa yang amat besar, dan ada kemungkinan dia akan memberontak. Apabila mereka mendapatkan bukti yang kuat, lebih baik mereka mendapatkannya secara hidup-hidup. Dan apabila itu tidak berhasil, mereka akan mengambil tubuhnya kembali. Kini, mereka akan segera menjalankan misi. Seperti jenderal pada umumnya, di kediaman jenderal Yang Xizong, terdapat banyak sekali pasukan yang berjaga di setiap tempat di kediamannya. Lu Au memerintahkan semuanya untuk menggunakan jimat penyembunyi Qi, supaya mereka tidak terdeteksi dan dilihat oleh orang lain. Mereka pun mulai bergerak dengan melewati semua penjaga yang berjaga di pintu masuk. Salah satu penjaga sempat curiga karena dia merasakan hembusan angin lewat yang sangat kencang. Akhirnya mereka sekarang sudah berada di dalam area kediaman Yang Xizong. Di situ juga mereka berhasil menemukan Yang Xizong. Di situ ada seorang wanita yang sangat khawatir dengan kesehatan Yang Xizong. Ya, dia adalah istri dari Yang Xizong. Waduh, sulit kali ya namanya. Ia meminta Yang Xizong untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun, Yang Xizong menenangkan istrinya. Ia memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu, sedangkan dia akan berlatih sebentar. Di situ Yang Xizong ingin pergi berlatih. Ia merasakan hawa keberadaan seseorang di belakangnya. Ia pun melihat ke belakang. Kelompok Yifan dibuat cemas karena mereka berpikir sudah ketahuan. Namun, Yang Xizong tidak melakukan apa-apa dan langsung melanjutkan perjalanannya. Mereka bersyukur bahwa Yang Xizong tidak menyadari mereka.
Mereka semua pun melanjutkan mengikuti Yang Shizong diam-diam. Apakah misi mereka akan berjalan dengan lancar? Dan apakah akan terjadi pertempuran yang mendebarkan? Ya, kita akan saksikan di episode selanjutnya saja. Saya pribadi memohon maaf kepada kalian apabila ada kata dan penyebutan nama Mimin yang kurang jelas. Saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.